Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru semuanya. Perkenalkan, nama saya Ratna Kristianingrum. Saya dari Pendidikan Calon Guru Penggerak Angkatan 7 dari Kota Salatiga. Izinkan saya hari ini memaparkan refleksi saya mengenai pemikiran-pemikiran KHD terhadap pendidikan dalam modul 1.1. Namun sebelumnya, marilah kita melihat lagi asas pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Pendidikan adalah memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. KHD meyakini bahwa setiap anak terlahir dengan memiliki kodratnya masing-masing. Mereka bukanlah kertas kosong yang bisa kita gambar atau tulis sesuai kemauan kita sebagai seorang pendidik, namun sejak lahir mereka adalah kertas yang sudah memiliki garis atau coretan samarnya masing-masing. Dan kita sebagai pendidik, kita hanya dapat menuntun mereka untuk menebalkan coretan-coretan tersebut. Dan menurut KHD, pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. KHD memiliki keyakinan bahwa untuk menciptakan manusia Indonesia yang beradab, maka pendidikan menjadi salah satu kunci utama untuk mencapainya. Pendidikan menciptakan ruang bagi murid untuk bertumbuh secara utuh agar mampu memuliakan dirinya dan orang lain dan menjadi mandiri, menuntun murid untuk tumbuh menjadi merdeka dengan kekuatan diri. Setelah kita melihat kembali mengenai asas pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, saya akan mencoba untuk menyimpulkan dan merefleksikan pemahaman saya mengenai modul 1.1 dengan menjawab beberapa pertanyaan. Dan pertanyaan yang pertama adalah apa yang saya percaya mengenai murid dan pembelajaran sebelum saya mempelajari modul 1.1. Yang saya pahami mengenai murid dan pembelajaran sebelum memahami modul 1.1 adalah saya menganggap bahwa guru adalah satu-satunya sumber belajar. Proses pembelajaran yang terjadi adalah guru memberikan seluruh materi pembelajaran dari awal sampai akhir, dan murid hanya mendengarkan setiap pemaparan materi yang diberikan. Murid akan mendengarkan dan mencatat semua materi yang didapat dari guru tanpa mereka boleh menambahkan dan menguranginya. Segala pengetahuan hanya berasal dari guru. Murid tidak dipercaya untuk ikut memberikan pengetahuan baru yang dimilikinya. Dalam hal ini, saya merasa saya bukanlah seorang fasilitator, namun saya adalah konseptor, karena sayalah yang mengkonsep seluruh proses pembelajaran. Setiap murid juga harus mencapai indikator yang ditetapkan oleh saya sebagai seorang guru dengan cara dan waktu yang sama. Saya akan memaksa murid yang belum mencapai indikator yang ditetapkan tanpa melihat kenapa murid itu tidak dapat mencapai indikator tersebut. Saya tidak akan peduli dengan karakteristik belajar murid. Jika hari ini pembelajaran dilakukan secara audio, maka tanpa memberikan pilihan bagi murid-murid saya yang lain, mereka semua harus belajar secara audio. Anak-anak yang cara belajarnya melalui visual atau kinestetis, mau tidak mau harus belajar secara audio. Dan tentunya itu akan menghambat pemahaman mereka atas pengetahuan yang diberikan. Namun hal itu tidak terlalu saya pedulikan bagi seorang guru. Yang penting bagi saya, segala rencana pembelajaran harus sesuai dengan apa yang sudah saya desain. Bagi saya, yang terpenting dalam proses pembelajaran adalah aspek kognitif. Anak dapat berkembang pesat. Dan itulah yang terpenting dan dibutuhkan oleh anak-anak, supaya dia dianggap menjadi murid yang pandai. Selain itu, saya masih berpikir bahwa seluruh proses atau kegiatan pembelajaran sudah didesain oleh guru dan harus terlaksana sesuai dengan apa yang direncanakan oleh guru. Itulah keberhasilan sebuah pembelajaran. Suka atau tidak suka, menikmati atau tidak menikmati pembelajaran, semua murid harus melakukan apa yang sudah disiapkan oleh guru. Tidak ada pengecualian. Kodrat keadaan yang dibawa atau dimiliki siswa tidak menjadi pertimbangan bagi saya dalam proses pembelajaran. Dari keluarga seperti apa anak-anak itu dibesarkan, dan dari budaya seperti apa yang membesarkan mereka,
tidak menjadi pertimbangan bagi saya untuk menentukan model pembelajaran dan materi pembelajaran di kelas. Padahal kita tahu bahwa kodrat keadaan yang dimiliki setiap anak dapat membentuk cara belajar anak tersebut. Yang terpenting bagi saya sebagai seorang guru adalah membawa rencana pembelajaran harian dan menyelesaikan seluruh proses pembelajaran harian sesuai dengan rencananya. Saya juga berpikir bahwa mendidik anak itu adalah tugas guru saja, karena anak dikirim ke sekolah itu untuk belajar, dan proses belajar hanya terjadi di sekolah. Keluarga dan masyarakat tidak perlu terlibat dalam proses pembelajaran. Namun setelah saya membaca dan memahami pemikiran KHD tentang pendidikan, banyak hal yang telah merubah dan membentuk pemikiran baru saya terhadap pendidikan. Bahwa yang pertama, guru bukanlah pusat dari pembelajaran. Sumber pengetahuan dan pembelajaran bukan hanya berasal dari guru. Murid justru harus dilibatkan dalam proses belajar. Murid pun dapat menjadi sumber belajar bagi sesama murid yang lain. Sebab setiap murid sudah memiliki pengetahuan yang mereka bawa masing-masing sesuai dengan kodrat alam dan zamannya. Karena setiap murid sudah terlahir dengan kodratnya masing-masing, berarti mereka juga sudah terlahir dengan potensinya masing-masing. Sehingga dengan begitu, anak-anak bisa menentukan sendiri dengan cara apa mereka akan dapat memenuhi indikator-indikator penilaian dan kapan mereka akan dapat mencapainya. Guru hanya menuntun supaya anak-anak mencapai tujuannya dengan cara dan waktu yang sesuai dengan kapasitas diri anak masing-masing. Sehingga di dalam belajar mereka akan merasa berbahagia dan merdeka, namun tetap berjalan pada tujuan yang lebih baik. Aspek diri murid yang harus dikembangkan bukan hanya melulu soal kognitif, tetapi haruslah terintegrasi dengan seluruh aspek perkembangan lainnya. Sebab menjadi pembelajar yang hebat adalah pembelajar yang dapat mengoptimalkan seluruh aspek perkembangannya untuk mencapai tujuan pembelajaran mereka. Aspek lain seperti psikomotoris, sosial, spiritual, afektif, dan budaya akan membentuk perilaku seseorang. Dan dengan perilaku yang baik dapat membantu anak untuk tumbuh dan berkembang menjadi pribadi yang baik dan berguna bagi diri sendiri dan juga lingkungannya. Murid dipandang sebagai manusia yang utuh yang memiliki jiwa dan raga mereka seutuhnya, sehingga melibatkan murid dalam proses pembelajaran berarti memanusiakan manusia. Menghargai mereka sebagai pribadi yang utuh. Setiap anak dapat diajak untuk menentukan materi apa yang ingin mereka pelajari atau kegiatan apa yang ingin mereka lakukan untuk mengekspresikan pemahaman mereka atau dengan cara bagaimana mereka dapat mencapai tujuan pembelajaran. Selain itu, kodrat keadaan yang dimiliki setiap murid sangatlah penting untuk dikenali oleh guru. Sebab kodrat keadaan yang dibawa oleh setiap murid dapat membantu guru mengenali karakteristik murid. Dan untuk menuntun pendidikan murid, setiap guru haruslah mengenali karakteristik dan potensi setiap anak. Dalam keluarga seperti apa, dalam budaya seperti apa, dan dalam zaman seperti apa mereka tumbuh, dapat membantu guru menentukan model pembelajaran yang tepat bagi murid, sehingga di dalam belajar mereka akan merasa merdeka dan bahagia. Dan pendidikan bukan hanya tanggung jawab seorang guru, namun juga tanggung jawab keluarga. Sebab pendidikan awal seorang murid adalah dalam keluarga dan masyarakat. Lingkungan itulah yang menjadi tempat pertama kali anak-anak membangun segala budi pekerti dan pengetahuan mereka, yang akhirnya nanti akan mereka bawa ke sekolah untuk membantu mereka membangun pengetahuan mereka di sekolah. Sehingga sangat perlu guru melibatkan keluarga dan masyarakat dalam menuntun pendidikan setiap murid. Dan berdasarkan pemikiran-pemikiran KHD yang sangat mendalam mengenai pendidikan, yang dapat segera saya terapkan dalam pembelajaran di kelas antara lain, sebelum pembelajaran dimulai, saya akan melibatkan anak-anak dalam memetakan konsep pembelajaran yang akan dilakukan bersama. Setiap anak akan dapat memberikan ide dan pendapat mereka mengenai apa yang ingin mereka pelajari, dengan apa mereka ingin membangun pengetahuan tersebut, dan sampai kapan mereka akan belajar mengenal hal baru tersebut.
Dengan kata lain, saya akan menerapkan konsep merdeka belajar yang berpusat pada anak untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Dan di dalam proses pembelajaran, saya akan melihat karakteristik anak masing-masing sesuai dengan kodratnya masing-masing. Metode pembelajaran yang diterapkan harus sesuai dengan kemampuan dan potensi setiap anak. Dan dalam proses pembelajaran, seluruh aspek perkembangan harus dituntun dan dipertepat. Pendidikan bukan hanya dibentuk dari aspek kognitif saja, namun dari aspek afektif, sosial, spiritual, dan budaya, sehingga semua aspek itu harus dioptimalkan. Dan dalam menuntun anak, guru akan mempertimbangkan kodrat alam dan zaman dari setiap anak, sehingga kebudayaan lokal dan kondisi zaman dari setiap murid harus dilibatkan dalam proses pembelajaran. Saya juga akan bekerja sama dengan keluarga dan masyarakat untuk mendidik setiap murid, sehingga tujuan pembelajaran bagi setiap anak akan lebih mudah dicapai. Karena guru tidak hanya menuntun anak itu sendiri, tetapi ada keluarga dan masyarakat yang bersama-sama dengan guru membawa anak itu menuju ke kodratnya masing-masing. Dengan begitu, maka dapat disimpulkan bahwa sebagai seorang guru, banyak hal yang dapat kita ambil dari pemikiran-pemikiran dan filosofi KHD mengenai pendidikan. Banyak nilai yang dapat kita terapkan di dalam proses pendidikan kita, sehingga anak didik kita dapat menjadi pembelajar yang merdeka dan bahagia. Dan ketika mereka berbahagia dan merdeka, maka mereka akan menjadi pembelajar sepanjang hayat. Demikian kesimpulan dan refleksi saya mengenai pemikiran dan filosofi KHD di modul 1.1. Kiranya dengan kesimpulan dan refleksi yang saya buat dapat memperkaya pemahaman Bapak Guru hebat semuanya mengenai pendidikan menurut KHD. Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru semuanya. Terima kasih.